Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, semoga diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah. Amin amin ya robbal alamin. Pada konten video kali ini, saya akan mau memberi tutorial caranya setting router outdoor tenda O3 di mode klien atau stasiun dengan menggunakan HP untuk penyetingannya ataupun pemrogramannya pada tenda O3-nya. Sebelumnya, mode klien adalah sama seperti halnya mode stasiun ataupun WISP. Cuma titik bedanya, mode klien atau stasiun adalah alat tenda ini hanya bekerja satu kali, yaitu bisa menangkap atau menembak jaringan WiFi dan tidak menyebarkan kembali. Untuk penyebaran WiFi yang telah ditembak pada router ini harus dibutuhkan router lagi atau bisa dikatakan router indoor. Di sini untuk router indoornya saya menggunakan router jadul yaitu TP-Link 740N. Ini untuk router indoornya, untuk pendamping router tenda outdoornya. Kalau mode WISP adalah alat router tenda ini bekerja dua kali, menangkap atau menembak WiFi lalu disebarkan kembali, tidak dibutuhkan router lagi. Untuk mode WISP sudah saya buat videonya sebelumnya, silahkan klik link di deskripsi video ini. Di video kali ini saya akan mau memberi tutorial tentang penyetingan router tenda O3 ini ke mode klien menggunakan HP. Nah oke, langsung saja lanjut ke tutorialnya. Langkah pertama, siapkan router tenda O3, kabel UTP strike panjang secukupnya, bisa 15 meter hingga 30 meter. Ini kabel UTP strike nya dan sudah ada splitter PoE nya. Nantinya ini akan dipasang di luar ruangan dan dikonekkan ke TP-Link 740N ini. Dan selanjutnya router indoornya wajib bisa merek TP-Link 740 ataupun TP-Link 840N atau tenda F3 atau yang lain. Di sini saya menggunakan router indoornya menggunakan seri TP-Link 740N. Ini adalah routernya. Untuk router indoornya, untuk bagian penyebarannya. Untuk langkah selanjutnya, kita hidupkan dahulu pada router tenda O3 nya dengan cara menancapkan kabel adaptor ke splitter PoE ini, lalu kabel UTP ini masuk ke tenda O3 nya. Tancapkan dahulu. Di sini splitter PoE-nya kita masukkan ke sini, lalu kabel UTP ini nantinya yang ini ya, yang nantinya ke router tenda nantinya yang putih ini ke router indoor, tapi untuk pencolokannya ntar akhir-akhiran. Di sini kita hidupkan dahulu ya router tenda O3 nya. Lihat indikator di bagian belakangnya. Nah, udah nyala. Nah, langkah selanjutnya seperti biasa, router tenda O3 ini kita reset dahulu biar ke pengaturan pabrik dari username-nya dan alamat IP, biar standar alamat IP-nya, biar ke standar pabriknya. IP standar pada O3 adalah 192.168.2.1 dan username-nya adalah username dan passwordnya adalah admin.
Di sini secara defaultnya, secara aslinya router ini menggunakan IP address 192.168.2.1 dan username admin, passwordnya admin. Nah, kita harus mereset dahulu. Adalah letak tombol reset untuk tenda O3 ini adalah di bagian bawah. Nah, di sini ada tombol reset. Kita tekan kurang lebih hingga 5 detik hingga 10 detik. Sekiranya lampu pada belakang ini menyala semua atau menyala berbarengan, kita tekan sambil lihat lampunya. Nah, apabila sudah nyala semua, kita lepaskan tangannya dari tombol resetnya. Nah, apabila sudah begini, ini sudah terreset router ini. Nah, apabila router ini sudah terreset, kita langkah selanjutnya kita masuk ke bagian penyetingan atau pemrograman pada router tenda O3 ini. Nah, selanjutnya kita buka HP Androidnya, kita setting routernya menggunakan HP Android menggunakan aplikasi Google Chrome. Oke, kita langsung ke penyetingannya. Oke, sekarang kita sudah di bagian halaman HP-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian WiFi pada HP. Nah, ini WiFi, kita masuk ke bagian jaringan WiFi. Nah, di sini ada dua nama SSID pada tenda O3. Yang pertama tenda Autopilot dan yang kedua tenda B29A28. Nah, kita konekkan salah satu dari dua SSID ini. Kita pilih yang tenda B29A28 ya, jangan yang atasnya. Pilih yang tenda B29. Kita hubungkan HP-nya ke tenda O3-nya. Nah, setelah itu kita keluar dari jaringan WiFi. Ini belum ada internetnya, belum bisa buat internetnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian Google Chrome untuk penyetingannya. Kita buka Google Chrome, kita masuk di tab baru, kita telusuri atau ketik alamat, pilih. Nah, di sini kita ketikkan alamat IP pada tenda O3-nya. Nah, alamat IP tenda O3 secara defaultnya adalah 192.168.2.1. Selanjutnya kita masuk. Nah, di sini kita dimintai untuk memasukkan username dan password pada tenda O3-nya. Nah, di sini untuk berhubungan routernya sudah di reset, jadi username dan passwordnya adalah admin semua. Pilih username-nya, pilih admin, hurufnya kecil semua, dan passwordnya juga admin, hurufnya kecil semua, dan negaranya pilih ke Indonesia. Terus setelah itu kita login. Kita masuk ke bagian status. Nah, di sini kita masuk di bagian status tampilan pada tenda O3. Pada tampilan pada menu halaman tenda O3-nya seperti ini di bagian status. Nah, langkah selanjutnya kita pilih di bagian quick setup ataupun quick setup. Kita pilih. Nah, di sini ada berbagai macam pilihan mode pada router tenda O3, dari mode AP hingga ke mode router. Nah, di sini kita pilih di bagian mode station ataupun client. Kita pilih, terus pilih next. Tunggu hingga menekan pada jaringan yang akan kita tembak ataupun yang akan kita tembak sinyal WiFi-nya. Nah, sebelumnya usahakan harus tahu nama WiFi pada password pada WiFi yang akan kita tembak tersebut.
Nah, di sini saya akan menembak jaringan WiFi dengan SSID WiFi ini. Kita masuk, kita pencet select, terus setelah itu kita pilih next. Nah, di sini kita pilih suruh memasukkan password pada WiFi yang akan kita tembak. Kita masukkan passwordnya yang WiFi yang kita tembak. Nah, di sini password saya. Nah, selanjutnya kita pilih di bagian next. Nah, selanjutnya kita disuruh mengganti IP address, subnet mask, default gateway, favorite DNS server, alternatif DNS server. Nah, di sini saya akan mengabaikan itu, saya tidak akan menggantinya, biarkan ke secara defaultnya. Terus setelah itu kita pilih next. Kita pilih save. Tunggu hingga perebutan atau aman hingga selesai. Tunggu hingga selesai ya untuk penyimpanan pada programnya, penyetingannya. Ya, di sini kita sudah keluar dari halaman tenda O3 dan WiFi-nya sudah tidak terkoneksi lagi. Kita masuk lihat ke jaringan WiFi. Kita buka di bagian jaringan WiFi, lihat WiFi-nya. Nah, di sini SSID ataupun WiFi pada tenda O3-nya sudah tidak terdeteksi karena sudah disetting ke mode klien. Nah, langkah selanjutnya kita harus men-setting ke router indoor-nya ataupun router pendampingnya, router access point-nya. Oke, kita lanjut ke penyetingan router indoor-nya. Oke, untuk langkah selanjutnya kita harus men-setting router indoor-nya ataupun router yang akan nantinya dijadikan pendamping klien. Ini adalah router indoor-nya, saya menggunakan TP-Link 740N ya. Nah, pertama-tama kita harus hidupkan dahulu router indoor-nya, yaitu saya menggunakan TP-Link 740N. Hidupkan dahulu router TP-Link-nya. Nah, ini udah nyala. Nah, untuk selanjutnya kita harus reset dahulu pada router indoor-nya ataupun router TP-Link 740N-nya. Saya akan reset dahulu biar ke pengaturan pabrik atau ke settingan awal. Resetan dengan cara menekan bagian belakang router tersebut. Di bagian belakang ini ada tulisan reset dan cara mencetnya harus menggunakan sebuah alat tusuk ataupun menggunakan jarum yang tumpul. Di sini saya menggunakan alat seadanya. Tekan nih kurang lebih 5 detik hingga 10 detik sekiranya lampu LED pada indikator router TP-Link-nya menyala semua. Ini udah menyala semua. Nah, selanjutnya kita harus men-setting pada router indoor. Router ini itu TP-Link 740N-nya kita harus setting menggunakan HP juga. Sebelum kita setting, kita tancapkan dahulu kabel ini, kabel UTP yang warna putih ini dari splitter PoE ini menuju ke bagian LAN, pada TP-Link 740N. Nah, di sini saya menggunakan bagian LAN 1. Nah, oke, selanjutnya kita harus men-setting router
TP-Link 740N tersebut. Oke, sekarang kita lanjut untuk pensettingan pada router indoornya, yaitu 740N-nya. Nah, di sini kita sudah di bagian menu pada bagian halaman menu HP. Selanjutnya kita buka bagian WiFi lagi. Kita hidupkan WiFi-nya, kita masuk ke bagian jaringan WiFi. Nah, di sini kita pilih yang TP-Link 162A76. Kita hubungkan HP-nya ke TP-Link 162A76. Kita hubungkan. Nah, di sini sudah terhubung, tapi ini belum bisa buat internetan karena router ini belum disetting. Kita coba buat buka YouTube kalau nggak percaya. Kita buka. Misalkan membuka mainan mainan edukasi, mainan anak sini ya. Nah, di sini belum bisa buat buka YouTube ataupun buat buka browsing ataupun buat WhatsAppan, belum bisa karena ini belum disetting pada router TP-Link-nya. Nah, oke, kita keluar dahulu dari YouTube-nya, kita masuk ke bagian Google Chrome untuk penyetingan ataupun pemrograman pada router TP-Link 740N tersebut. Kita masuk ke bagian Google Chrome. Nah, di sini kita masuk di bagian tab baru. Kita masuk ke bagian telusuri ataupun ketik alamat. Nah, secara defaultnya router TP-Link 740N ini menggunakan alamat IP 192.168.0.1. Kita masuk. Nah, di sini suruh memasukkan username dan password pada router TP-Link 740N-nya. Nah, di sini masukkan username-nya adalah admin dan kata sandinya adalah admin juga. Hurufnya kecil semua. Kita masuk ke bagian login. Nah, di sini kita sudah masuk di bagian status tampilan awal ataupun tampilan halaman pada router TP-Link 740N. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian quick setup lagi. Nah, selanjutnya kita pilih next. Selanjutnya kita pilih di bagian dynamic IP. Kita pilih next. Nah, di sini kita disuruh mau mengganti alamat matchnya ataupun di sini kita suruh mau mengganti ataupun mau mengklon ataupun mengganti alamat match addressnya ataupun tidak. Di sini saya tidak mau mengganti alamat match addressnya, biarkan secara defaultnya saja. Selanjutnya kita pilih next. Kita pilih wireless radio enable, hidupkan wireless network name. Nah, di sini kita tuliskan, nah di sini kita ubah namanya yang akan dijadikan sinyal WiFi tersebut. Misalkan kita ganti dengan nama yang lain. Nah, di sini kan tadi tadi kan nama WiFi-nya adalah TP-Link. Nah, di sini saya akan mau mengganti dengan Fast Internet 1. Saya akan mau mengganti dengan SSID ataupun nama WiFi-nya dengan Fast Internet 1 pada router 740N-nya. Nah, kita pilih region atau negara, pilih di bagian Indonesia saja. Selanjutnya kita pilih bagian channel width, pilih yang auto dan mode 11 BGN MHz. Nah, di sini kita mau masukin kata sandi ataupun tidak. Nah, di sini saya akan mau memasukkan kata sandi pada router kata sandi ataupun password pada router
TP-Link 740N-nya yang akan dijadikan sinyal WiFi tersebut. Kita pilih di bagian WPA personal ataupun WPA personal. Kita pilih masukkan kata sandi yang akan dibuat. Di sini saya pilih 1 sampai 8 saja. Nah, kita pilih next. Apabila sudah begini, kita pilih bagian next. Nah, di sini kita pilih bagian reboot. Kita pilih OK. Tunggu hingga berjalan selesai pada perebutan penyimpanan program pada router TP-Link 740N-nya. Nah, oke, di sini sudah selesai untuk perebootnya. Kita masuk ke bagian WiFi lagi. Nah, di sini sudah terganti nama SSID ataupun nama WiFi yang router yang tadinya TP-Link, kita akan sudah terganti dengan fast internet 1. Nah, selanjutnya kita hubungkan HP-nya ke fast internet 1 tersebut seperti biasa dan masukkan password yang tadi kita buat. Tadi saya membuatnya 1 hingga 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita sambungkan seperti biasa. Oke, nah di sini sudah tersambung statusnya kepada fast internet 1. Nah, sekarang kita akan keluar dari jaringan WiFi, kita coba buat buka YouTube apakah sudah ada internetnya beneran. Kita buka aplikasi YouTube-nya. Kita buka YouTube. Nah, di sini sudah tertampilkan, sudah ada halaman banyak di sini. Kita akan coba membuka misalkan mencari musik pop. Saya akan coba untuk memutar YouTube, apakah sudah bisa? Nah, di sini sudah bisa untuk memutar YouTube. Berarti router TP-Link 740N ini sudah ada akses internetnya dan kita sudah berhasil untuk men-setting router Tenda O3 ini dijadikan mode klien. Sudah bisa memutar musik. Nah, oke, untuk video kali ini saya akhiri dahulu. Semoga bermanfaat. Silakan apabila yang masih bingung silakan komen-komen di bagian kolom komentar. Nah, saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.